Hadratul Mukaramun, para hadirin sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita serta kudrat dan iradatnya kita ditakdirkan bisa hadir di ini tempat di masjid yang mulia, Masjid Jami Al-Badar, yang mudah-mudahan duduknya kita dan menyempatkannya kita waktu saat ini untuk sama-sama kita mengaji, mudah-mudahan Allah jadikan wasilah turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, serta Allah jadikan kita semua sebagai abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan kehariban baginda alam suri tauladan insan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang ini kembali kami mengisi waktu daripada jadwal guru kita yang berhalangan hadir. Namun karena ini dadakan, jadi versinya Oki Jelly Drink sebagai penunda lapar. Jadi saya belum mutalaah kitab kita. Namun berkaitan dengan hal itu, bertepatan pada saat ini kita sudah masuk di penghujung daripada bulan Zulhijjah 1447 ya, benar. Dan insya Allah sore nanti ba'da maghrib kita akan masuki tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1448 Hijriyah. Pertanyaannya, apakah tahun baru Islam kemeriahannya itu bisa lebih meriah dibandingkan dengan 1 Januari bulan Masehi? Kenapa pada setiap tahunnya perayaan tahun baru Islam dengan perayaan tahun baru nasional wujud kemeriahannya sangat signifikan bedanya? Kalau tahun baru nasional pasti ditandai dengan apa? Euforia, kemeriahan, kegembiraan, bahkan banyak sekali acara-acara yang sifatnya bagaimana caranya mengungkapkan rasa gembira. Tapi beda halnya dengan tahun baru Islam. Khususnya di Indonesia belum pernah kita lihat acara tahun baru Islam di mana-mana rame bikin perlombaan atau bikin panggung-panggung besar untuk merayakan tahun baru Islam. Jarang. Apa sebabnya? Sebab momentum tahun baru Islam bukan untuk dimeriahkan dengan acara yang sifatnya euforia. Apa sebab? Sebab momentumnya adalah hijrah. Karena 1 Muharram itu adalah momentum untuk apa? Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka ketika hijrah ini, apa yang harus kita jadikan pelajaran buat kita? Kita ambil hikmahnya. Jangan disamakan dengan perayaan tahun baru nasional atau tahun baru Masehi. Karena esensinya sangat jauh berbeda. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika tahun baru Hijriah akan menjelang kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pesan, menggambarkan tentang tujuan atau esensi daripada orang-orang yang berhijrah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang pertama diseru adalah orang-orang beriman. Berarti kita konteksnya tanya diri kita ini, keimanan kita ini saat ini di akhir tahun baru, di akhir tahun 1447 Hijriah, kualitasnya ada di mana? Allah panggil, innalladzina amanu walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah.
Wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fisabilillah, di jalan Allah, maka mereka itu statusnya ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti konteksnya ada hal yang harus kita lakukan. Momentum tahun baru Hijriyah, minimal kata dasarnya pindah. Harus ada sesuatu yang kita pindahkan. Namun materinya yang pertama apa? Walladzina amanu. Berarti esensinya apa? Keimanan kita yang saat ini posisinya ada di mana? Kalau gridnya masih ada di grid 1, maka pindahkan ke grid 2. Jadi pesan daripada tahun baru Hijriah apa? Mindahin tingkat keimanan. Maka hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Apa pesan Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id wa khuffibil himla fa inna aqabatu ka'ud wa akhlisil amal fa inna naqadu basir. Ada 4 pesan yang Rasul sampaikan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari berkaitan dengan momentum tahun baru Hijriah. Yang pertama kata Rasulullah, ya Aba Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu amat dalam. Kalau kita terima dengan konteks terjemahnya aja, mungkin sampai saat ini kita bingung. Kita tinggal di daratan, tapi suruh perbaharui perahu. Bagaimana mungkin? Yang ada busway, metro mini, gitu ya. Tapi di sini pesan Rasulullah apa? Jaddidis safinah. Perbaharuilah perahu kalian. Maka kita cari keterangan lain. Apa sih safinah yang dimaksud oleh Rasulullah? Ternyata ada satu pesan dari Al-Imam Luqmanul Hakim memberikan pesan kepada anaknya. Apa pesannya? Ya bunayya, ya bunayya, ad-dunya bahrun amik wal iman safinuha. Dunia itu lautan yang amat dalam, maka perahunya adalah keimanan. Berarti pesan Rasulullah kepada Abi Dzar yang mengatakan perbarui perahumu, berarti apa yang harus diperbarui? Adalah keimanan kita. Maka saat ini momentum terbaik, perahu kita sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Priuk. Untuk apa? Untuk memperbarui setelah berlayar 1 tahun lamanya, sekarang lagi bersandar di pelabuhan. Waktunya saat ini kita cek and recheck apa kekurangan yang ada pada kapal kita alias keimanan kita. Kalau kapal ada kendali, mungkin kemudinya ada yang rusak, ganti dengan yang baru. Kalau kapal pakai layar, ada layar yang sobek, ganti layar yang baru. Kalau kapal pakai baling-baling untuk memutar turbin, maka lihat baling-balingnya, apa ada sampah yang nyangkut sehingga baling-baling sulit berputar. Pergerakannya jadi lambat. Kalau ada mesin yang rusak, cari buru-buru spare partnya sebelum kita berangkat lagi menuju pelayaran yang baru. Saat ini, hari ini di akhir tahun baru, di akhir tahun 1447 Hijriah, kita dikasih waktu sampai asar. Untuk apa? Merefleksi keimanan kita tahun kemarin. Apakah ada pada kondisi yang baik-baik saja atau pada kondisi yang tidak baik-baik saja? Yang tahu cuman kita. Oleh karenanya momentum akhir tahun ini adalah momentum terbaik buat kita. Yuk koreksi masing-masing keimanan kita alias perahu kita sebelum kita berlayar lagi nanti setelah maghrib masuk tahun baru Hijriyah, awal pelayaran baru untuk tahun kedua. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk keimanan kita? Di antaranya
Karena iman ini berkaitan dengan hati. Langkah awal, hati ini biasanya adalah tempat mulanya kita mengucapkan tujuan kita, yaitu niat. Karena tempatnya niat adalah di mana? Di hati. An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha fil qalbi wa talaffuzu sunnatun. Niat itu adalah bermaksud sesuatu, tempatnya di hati, ngucapinnya adalah sunnah. Maka hati kita rapiin. Artinya apa? Niat kita untuk kedepannya. Mari sama-sama kita luruskan niat kita. Apapun yang kita lakukan pada tahun baru nanti, satu tujuan, yaitu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Apapun bentuk perbuatannya, kalau niatnya benar, maka perbuatannya ngikut benar. Tapi kalau niatnya jelek, sekalipun maaf perbuatannya tampak adalah kebaikan, kalau niatnya jelek, maka pekerjaan itu pun akan menjadi jelek. Maka di dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan tentang masalah niat. Realisasi daripada niat. Kam min amalin yatasawwaru bisuri a'mali dunya wa yasiru bihusnin niyatin min a'malil akhirah. Berapa banyak gambaran amal-amal dunia, pekerjaannya hanya pekerjaan dunia, tapi bisa berubah menjadi nilai pekerjaan akhirat, nilainya jadi ibadah. Apa sebab? Bihusnin niyatin. Karena ada satu nilai baiknya niat. Kerjaannya hanya tukang dagang. Kerjaannya hanya sebagai satpam. Pekerjaannya yang dia kerjakan hanya sekedar tukang tambal ban. Pekerjaannya hanya sekedar tukang ojek. Tapi ternyata di hadapan Allah dinilai satu nilai ibadah. Apa sebab? Sebab ketika dia awal mengerjakan perbuatan tersebut, diawali dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abtar. Setiap pekerjaan, aktivitas kita yang punya nilai kebaikan, bukan pekerjaan yang haram ataupun makruh, kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka pekerjaan itu tertolak keberkahannya, berarti tidak jadi nilai ibadah. Hanya sekedar urusan dunia, hanya profit oriented saja. Kerja, pergi pagi, pulang malam, bulanan, nunggu gajian, hanya sebatas itu. Duit habis terus ngutang, hanya segitu. Tapi kalau diawali dengan niat yang baik karena Allah, ketika kita sebelum berangkat setelah sholat subuh kita tancapkan niat kita, ya Allah, hari ini saya hendak berusaha untuk mencari nafkah anak istri saya, ya Allah, maka pertemukanlah saya dengan rizki saya yang halal, yang berkah, yang manfaat, yang luas, yang banyak, yang cukup, yang tidak capek kami carinya, ya Allah, untuk bekal ibadah. Ya Allah, temukan rizki kami. Jadi nggak tuh kerjaan kita ibadah? Gara-gara husnin niat. Bagus niat. Itu urusan pekerjaan harian. Bisa jadi nilai akhirat kalau setiap hari sebelum kita berangkat, kita awali dengan mengucap kalimat Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka berangkatnya kita jadi ibadah. Kerjanya kita jadi ibadah. Bahkan bisa dinilai jihad fisabilillah. Kalau ketika pulang kita meninggal, maka kita termasuk orang yang mati syahid akhirat. Berarti perbaikan apa? Niat, yaitu sebagai wujud daripada keimanan. Kemudian yang kedua, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amali akhirah summa yasiru min amali dunya bisu'i niat. Dan tidak sedikit amal-amalan akhirat. Sekarang gambarannya adalah kerjaannya orang yang ngerjain kerjaan akhirat.
Apakah dia sholat? Apakah dia bersedekah? Apakah dia sedang berzikir? Atau sedang yang lain-lainnya yang sifatnya amalan akhirat? Tapi bisa jadi hanya sekedar amalan dunia saja. Artinya kosong nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia rajin salatnya, rajin sedekahnya, di mana masjid semua pasti tertera nama dia pernah bersedekah di masjid itu. Tapi bisuin niyah, karena jelek niatnya, maka hanya menjadi amalan dunia saja. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin ini pernah terjadi dengan diri kita pada tahun-tahun ini. Maka untuk tahun baru 1448 Hijriah, mari kita jadikan refleksi keimanan kita, bagusin nih niat. Jangan sampai kita udah kerja capek-capek tapi nggak ada nilai ibadah. Kalau gajian udah pasti, orang kerja pasti digaji. Tapi kalau kita kerja jadi nilai ibadah, jarang orang bisa dapetin. Tapi awas tebaliknya, banyak orang ibadah tapi nggak jadi nilai ibadah. Kenapa? Hatinya salah nih. Ya. Satu, jadi di safina fa innal bahra amik. Perbaharilah perahumu, maka sesungguhnya lautan itu amat dalam. Apa itu lautan? Yaitu dunia. Kemudian yang kedua, wa khuzi zada kamilan fa inna safara ba'id ya abazarin. Ambillah bekal sebanyak-banyaknya, karena perjalananmu akan sangat jauh. Perjalanannya kemana Pak? Ke Amerika, ke Eropa, atau ke Teluk Hurus? Ternyata perjalanannya dimaksud ini adalah perjalanan yang paling jauh, yaitu negeri akhirat. Maka perbanyaklah bekal untuk negeri akhirat. Apa bekal terbaik? Fatazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Maka berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Maka yang tahu perintah Allah dan larangan Allah kita lagi. Baliknya kepada kita. Kita mau nggak jalani perintah Allah? Kalau ada perintah Allah. Terus kemudian kita bisa nggak ninggalin larangan Allah kalau berhadapan dengan larangan Allah? Maka di situ tolak ukur sebagai apa? Memperbanyak bekal. Ada pernah satu cerita. Ada orang kaya nitipin surat wasiat kepada pembantunya, sedangkan pembantunya orang yang sangat bodoh. Karena apa bodoh? Karena ukurannya nggak sekolah. Tapi jujur. Kata si orang kaya, "Bang, sini dah. Kenapa Tuan? Ini saya nitip surat wasiat ya." "Buat siapa Tuan?" "Tolong cariin orang yang lebih bodoh dari abang." Artinya enggak sekolah. "Oh begitu? Enggak banyak cerita?" "Iya, cuma nurut." Disimpen dah itu surat wasiat. Akhirnya beberapa lama kemudian tiba-tiba si Tuan sakit parah. Sakit parah, ditengokin sama pembantunya. "Pak, gimana kabarnya?" "Ya bang, udah kayak begini mang udah gak ada harapan." "Kok gak ada harapan? Saya udah berobat sono kemari sampai ke luar negeri, jawabannya sama, belum ada obatnya. Kayaknya mas saya kayaknya ini gak bakal lama lagi, mau pergi." "Pergi kemana Pak?" "Yang sono yang jauh, yang udah gak balik lagi." Ditanya, "Kemana Pak?" "Ya kayaknya saya udah gak ada harapan buat hidup." "Oh, Bapak punya bekal?" "Emang pakai bekal ya?" "Lah iya Pak, kalau mau pergi jauh mah kemana-mana kudu pakai bekal." Saya tanya, "Bapak rajin sholat?" "Kagak." Orang kaya, saking kayanya sholat kagak. "Pernah sedekah Pak?" "Sedekah apaan sih?" "Yaitu bagi-bagi harta buat fakir miskin, buat masjid yang lagi bangun, buat yatim." "Ah sayang duit saya boleh nyari. Mendingan kita buat makan enak-enak, buat pergi ke luar negeri." Kata si pembantunya, "Oh begitu ya Pak. Puasa bulan Ramadan?" "Ngapain puasa? Enak-enak makan disuruh nahan lapar." "Oh jadi Bapak gak pernah puasa, gak pernah sholat, gak pernah sedekah?" "Kagak." "Mau mati?" "Kayaknya sih." "Bentar Pak, saya pulang bentar." Itu pembantu pulang. Ngapain pulang Pak?
Dia pulang, dia ambil tuh surat wasiat yang pernah dititipin kepadanya. Dia balik ke rumah tuannya. Kata dia, Pak, kenapa? Ini surat wasiat yang pernah Bapak titipin ke saya. Hari ini saya tulangin ke Bapak. Lah kok dipulangin? Lah kan saya udah ketemu orangnya. Yang mana? Yang lebih bodoh dari saya, Pak. Siapa? Ya Bapak. Kalau bisa ngomong kayak begitu? Kurang bodoh gimana Pak? Bapak katanya mau mati. Mati itu perjalanan yang amat jauh. Butuh bekal yang sangat banyak. Sedangkan bekal kematian cuma takwa. Kata guru saya di pengajian. Lah Bapak sholat kagak. Puasa kagak. Sedekah pelit. Mau mati. Berarti Bapak mah lebih bodoh dari saya. Sama aja orang mau pergi jauh kagak punya bekal. Begitu. Berarti apa? Banyakin bekal buat kita perjalanan negeri akhirat. Kalaulah kita saat ini, tahun kemarin masih kebanyakan nyari urusan buat dunia, yang habisnya di dunia juga, maka tahun besok yuk sama-sama kita fokus niatin semua yang kita lakukan, baik itu harta kita, pekerjaan kita, bahkan niat kita, fokusin buat bisa nyampe ke negeri akhirat. Sekalipun kita nyari nafkah, kalau niatnya karena Allah, niatnya untuk menafkahi anak istri, jadi ibadah nggak? Jadi walaupun habis bermiliar-miliar, tapi kalau buat anak istri jadi amal ibadah, berarti bekal akhirat. Apalagi kalau kita santunin anak yatim, sedekah ke masjid, dan masih banyak lagi hal-hal yang sifatnya kebaikan, maka itu semua akan menjadi saldo amal negeri berarti modal kita buat berangkat ke negara akhirat udah gampang. Jangan sampai kita nyesel. Kapan nyeselnya? Udah mati. Kalau belum mati mah belum nyesel, karena belum kerasa. Kenapa belum kerasa? Ya belum mati. Maka ketika orang yang mau sakaratul maut, itu akan diberikan gambaran tentang nasib dia di akhirat. Kalau nasibnya bagus, diperlihatkan oleh malaikat Jibril dari dua sayapnya yang hijau, dilihat tuh nasib Anda nih ntar mau mati nih habis ini. Wah seneng banget. Mobilnya bagus, rumahnya di surga, wah pokoknya tinggal sananya megah. Dilihatin sama malaikat, girang tuh calon ahli mati, ahli kubur. Tapi kalau yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah, dilihatin malaikat Jibril, nangis-nangisnya, jerit kalau bisa jangan mati. Tapi ternyata ajal sudah berlaku. Maka pernah terjadi kisah tentang sahabat Sauban, sahabat Rasulullah yang rajin banget sholat subuh, nggak pernah ketinggalan. Suatu ketika sholat subuh, Nabi selesai sholat, ngeliat di pojokan sebelah kanan kagak ada Sauban. Tanya sama sahabat, kagak ada yang tahu. Ternyata ada yang nyaut di belakang. Saya tahu ya Rasulullah, rumahnya siapa? Sauban. Di mana? Jauh. Ya udah kita ngelayat yuk, kita nengokin sekali dia sakit. Nggak ada yang tahu kabarnya. Jalan ke rumahnya, ternyata rute perjalanannya membutuhkan waktu tempuh sekitar 3 jam jalan kaki. Jauh deket. 3 jam. Dari sini mana ya? Depok kali ya. Jalan kaki. Dan Rasul pun sampai di rumah itu, ternyata sahabat Sauban baru saja meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Rasul bertanya kepada istrinya Sauban, gimana keadaan Sauban sebelum meninggal, sakit apa? Sakit sih enggak ya Rasulullah. Tapi sebelum meninggal, ketika sakaratul maut, Sauban selalu mengucapkan kata-kata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa bukan yang baru? Kenapa enggak semuanya? 3 kata itu selalu diulang-ulang oleh Sauban sebelum dia meninggal. Kenapa enggak lebih jauh lagi? Kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak semuanya? Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan daripada amanat atau pesan yang disampaikan oleh Sauban. Wahai sahabat-sahabatku, Sauban berkata seperti itu, sebenarnya dia berpesan setelah dia diperlihatkan bagaimana nasibnya di akhirat. Sauban begitu gembira tapi menyesal.
Kenapa menyesal? Karena diperlihatkan pahala-pahalanya. Ketika dia rajin sholat ke masjid, nggak pernah absen. Padahal perjalanannya 3 jam. Dari jam berapa ke sholat subuh? 3 jam ke masjid. Sholat subuh misal jam 5. Dari rumah jam berapa? Insya Allah. Tapi Sauban nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Diperlihatkan tuh pahalanya setiap langkahnya dari rumahnya. Maka Sauban menyesal, ya Allah kenapa nggak lebih jauh lagi rumah saya? Saking banyak Sauban yang 3 jam perjalanan menuju masjid menyesal, pengen lebih jauh rumahnya. Kita yang rumahnya di pinggir masjid, sholat jamaah kagak. Ada alasannya, baru pulang lah, masih capek lah. Betul. Ya udah komat. Ada alasannya. Padahal ketika sahabat Sauban diperlihatkan bagaimana nasibnya di surga, dia menyesal. Kenapa nggak lebih jauh lagi? Lalu pesan yang kedua, kenapa nggak yang baru? Apa sebabnya? Rasulullah dikasih tahu bagaimana riwayat kejadiannya. Ternyata sahabat Sauban ketika pergi ke masjid, pada waktu musim dingin, dia lihat ada seorang yang miskin lagi kedinginan. Maka dibuka jubahnya, tapi jubahnya bukan jubah yang baru. Sekedar untuk menghangatkan badan siapa? Orang yang lagi kedinginan. Maka saat itu dikasih lihat tuh pahala sedekahnya. Sedekah baju yang untuk menghangatkan orang yang sedang kedinginan. Begitu besarnya. Kata Sauban, kenapa yang enggak bareng, yang baru aja? Kalau kita kan sedekah sisa. Betul ya? Betul. Namanya juga si Amsol, amal soleh, badannya udah kurus. Ya, kurang makan, namanya juga sedekah sisa. Tapi Sauban ketika diperlihatkan amalnya begitu besarnya, dia bilang, kenapa enggak yang baru? Lalu yang ketiga kata Sauban, kenapa enggak semuanya? Apa sebabnya? Karena Rasulullah memberikan informasi, Sauban dulu waktu pernah lewat di jalanan, dia lihat ada orang lagi kelaparan. Dia punya roti 1, mereknya Holland Bakery apa? Enakan ya? Bukan roti, apa lagi? Sari roti sehari roti gitu ya. Iklannya dia tuh. Ada roti enak dia punya. Ketika dia orang lapar, bukan pelit, dipotong sebelahnya, dikasih orang yang lagi lapar. It'amul ji'an, ngasih makan orang lapar, bukan orang kaya, bukan orang miskin, orang lapar. Dikasih makan tuh orang. Ternyata diperlihatkan pahala ngasih makan roti tersebut begitu besarnya. Lagi-lagi Sauban mengatakan, kenapa enggak semuanya saya kasihin kalau pahalanya begini besarnya? Inilah pesan daripada sahabat Sauban, jaddidi safina wa khuzi zada kamilan, banyakin apa? Bekal kita untuk negeri akhirat. Terusin jangan nih. Udah ya, udah jam 1. 2 lagi, ntar nunggu kalau ada ban kempes lagi. Oke, jelly drink baru turun lagi. Kalau kebanyakan takut mungkek. Jadi pesannya apa? Jadi di Safina Fainal Bahra Amik. Yang pertama menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Yuk perbaharui kapal kita, perbaharui keimanan kita, perbaharui niat kita. Niat yang satu tujuan hanya ikhlas karena Allah. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan awali dengan bismillah. Yang kedua, perbanyak amal perbuatan kita, bekal sebanyak-banyaknya, karena perjalanan kita negeri akhirat amatlah jauh. Kita nyari bekalnya cuman bisa di dunia. Kalau udah masuk akhirat udah nggak bisa nyari bekal lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan di tahun baru yang baru ini 1448 Hijriah nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nilai keimanan yang lebih besar lagi, semangat untuk ibadah dan istiqomah dalam kebaikan, dan Allah jadikan kita abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Selamat tahun baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna lazi yanfa'una
Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin antarzuqna wasi'a wa antarzuqna amana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.